Ya Ustaz, bagaimana dengan bacaan usolli? Melafadzkan niat, terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdillah Zubairi, di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Pak, ulama mazhab Syafi'iyah terdahulu nggak setuju dengan pendapat Abu Abdillah Zubairi. Pendapat Abu Abdillah Zubairi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ini akibat berani bertanya terhadap Ustadz Wahabi. Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah ketipu. Bisa ada unsur menyimpan keterangan yang asli, merubah keterangan yang asli, ya. Ada memang salah faham dan salah total karena hanya hasil mendengarnya tidak utuh, meskipun itu ustadznya. Mungkin ini juga lulusan dari Madinah juga, ya. Yang mana kalau lulusan Madinah itu wah sudah menjadi kebanggaan daripada kaum Salafi Wahabi. Seperti itu. Ini resiko daripada bertanya pada Ustadz Salafi Wahabi. Coba kita cek aslinya. Apa katanya tadi? Kata Ustadz ini, ya, bahwasanya Abu Abdillah Az-Zubairi orang pertama kali yang berpendapat bahwa talaffuz bil lisan, niat itu talaffuz bil lisan, niat diucapkan dalam lisan itu hukumnya mustahab atau sunnah, itu adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Orang pertama kali yang mengatakan itu mustahab, sunnah. Itu di Syafi'iyah. Ada dalilnya ini. Dalilnya Abu Abdillah Az-Zubairi mengambil dari perkataan Imam Syafi'i. Bahwa Abu Abdillah Az-Zubairi mengatakan ini mustahab. Dan ini salah faham. Abu Abdillah Az-Zubairi katanya. Yang salah faham, dan bahkan bukan hanya salah faham. Ini memang salah faham yang total. Salafi Wahabi yang menerangkan tidak melihat kitabnya seperti itu. Coba kita cek di kitabnya apakah benar seperti pernyataan Ustadz yang tadi. Bahwa Abu Abdillah Az-Zubairi ini yang orang pertama kali yang mengatakan atau berpendapat mustahab talaffuz bil lisan dalam niat. Usolli fardhu zuhri nawaitul wudu'ah talaffuz bil lisan. Diucapkan dulu sebelum niat di dalam hati. Ternyata tidak, saudara. Nanti kita lihat kitabnya, ya. Ini niat ini dilafadzkan dalam lisan jadi masalah pada Wahabi. Kenapa? Karena ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak pernah dikerjakan oleh beliau baginda Nabi kita. Tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat katanya. Jadi dulunya Wahabi ini memang asli menentang terhadap niat talaffuz bil lisan. Sebelum niat fil qalbi, talaffuz bil lisan dulu. Ini ditentang, ini bid'ah katanya, karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mereka suka membid'ahkan amaliyah orang yang sudah benar, orang yang punya dalil seperti itu. Dan ketika mereka membid'ahkan, ketika mereka menyalahkan, mereka berstatement bisa jadi ngawur atau bisa jadi memang ada dusta di dalam keterangan mereka.
Ini dalam kitab Majmu' Nawawi ya, Syarah Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dari fa inna wa biqalbihi wa lam yatalaffat bilisanihi ajza'ahu 'alal madhhab wa bihi qata'al jumhur. Jadi fa inna wa biqalbihi, bila niat dengan hati, kan tempatnya mahallun niyah itu fil qalbi, ada dalam hati. Jadi bila kita mau sholat atau kita wudu, niat di dalam hati kita, walam yatalaffat bilisanihi, dan tidak melafatkan pakai lisan kita, tidak nawaitu dulu atau tidak usolli dulu, ajza'ahu, maka wudu atau sholat kita sah. Ini cukup sudah. Ini mencukupi. Ini dalam Syafi'iyah, dan ini jumhur ulama juga sepakat dengan ini. Setuju jumhur ulama, disahkan oleh jumhur ulama. Wa fihi, dan di dalam jumhur, di dalam Syafi'iyah ini, al-wajhu, ada satu pendapat, alladzi dzakarahu al-musannifu wa dzakarahu ghairuhu. Ada satu pendapat yang disebutkan oleh musannif dan disebutkan oleh selain musannif. Wa qala sahibul hawi, huwa, pendapat tersebut qaulu Abi Abdillah. Nah, ini satu pendapat ini adalah pendapatnya Abu Abdillah Az-Zubairi. Bahwasanya Abu Abdillah Az-Zubairi, bahwasanya kata Abu Abdillah Az-Zubairi, annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisani. Suatu pekerjaan niat tersebut ya, pekerjaan salat umpama atau wudu, ini la yujzi'uhu, tidak mencukupi, hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan, sampai mengumpulkan di antara niat dalam hati dan niat dan melafatkan dalam lisan. Jadi pekerjaan niat tersebut tidak dianggap cukup ya, tidak dianggap cukup sampai niat dalam hati dan mengucapkan di lisan ini dilakukan. Berarti niatnya tidak sah. Kalau tidak sah, ini berarti hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah. Kata Abu Abdillah Az-Zubairi, ini bukan sunnah, tapi wajib. Fardhoh, ini harus dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, maka niatnya tidak sah. Ketika niatnya tidak sah, wudu atau sholatnya tidak sah. Kan seperti itu jadinya. Nah, jadi bukan sunnah ya. Tidak ada Az-Zubairi di sini mengatakan sunnah, tidak ada. Dalilnya lianna Syafi'i, dalilnya Abi Abdillah Az-Zubairi, lianna Syafi'i rahimahullahu taqal fil hajj, dalam masalah haji. Jadi Imam Syafi'i berkata, idza nawa hajjan aw umratan ajza'ah wa illam yatalaffat, seperti itu. Wa illam yatalaffat wa laysa kas-salati la tasihu illa bin nutqi. Jadi Az-Zubairi di sini berpendapat dengan perkataan Imam Syafi'i, bahwasanya ketika niat haji atau umroh, di sini cukup meskipun tidak melafatkan dengan lisan, meskipun tidak talaffuz bil lisan. Kenapa? Karena walaysa kas-salat, karena haji ini tidak seperti salat, yang mana salat ini la tasihu illa bin nutqi, tidak bisa kecuali mengucapkan bin nutqi, kecuali dengan melafatkan. Sekarang qala ashabuna ghalita hadzal qail. Qala, berkata ashabuna, siapa? Syafi'iyah ya. Jadi yang menentang bukan Imam Nawawi, ini yang menentang. Imam Nawawi mengatakan bahwa ashabuna di Syafi'iyah ini menentang. Tentangan apa? Nyatanya yaitu apa isi perkataannya, yaitu ghalita hadzal qaul. Salah pendapat ini. Pendapat ini salah. Kenapa? Walaysa muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza, bal muraduhu at-takbir. Jadi tidak seperti itu yang dimaksud dengan nutqi oleh perkataan Syafi'i. Akan tetapi yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i itu adalah at-takbir. Jadi kalau sholat, kalau tanpa melafatkan takbir, maka sholatnya tidak sah. Jadi perkataan daripada siapa tadi? Az-Zubairi, Abu Abdillah Az-Zubairi ini mengatakan wajib bukan sunnah. Coba lihat di bab wudunya. Di sini an-niyatuh ya. An-niyatuh al-wajib. Ini dalam kitab Majmu' Nawawi. An-niyatu al-wajib, niat itu hukumnya wajib fil wudu. Hiya an-niyatu bil qalbi, yaitu niat yang wajib dalam hati.
Tempatnya dalam hati. Wala yajibu al-lafdhu bil lisan ma'ah. Dan tidak wajib melafadzkan dengan lisan bersama niat bil qalbi. Tidak wajib hukumnya. Wala yujzi'u wahdahu. Wa in jama'ahu sekarang wa in jama'aha fahuwa akadu wa afdaluha kada. Jadi wa in jama'aha bila mengumpulkan, kalau hanya mengambil salah satunya, hanya mengambil lafaz bil lisan saja tidak niat dalam hati, ini la yujzi'u, tidak cukup ya. Sekarang wa in jama'aha kalau digabung ya, kalau digabung niat di dalam hati dan talaffuz bil lisan digabung, fahuwa akadu, ini yang lebih muakkad, wa afdalu hakada, dan yang adapun yang lebih utama ya seperti ini. Artinya memang digabung seperti itu. Itu dalam ashab, bukan ashab menentang bahwasanya Az-Zubairi mengatakan sunat, bukan. Ditentang, dikatakan ghalat karena memang Az-Zubairi berpendapat itu wajib. Kalau yang mengatakan bahwasanya ini sunnah, ya ini di dalam Syafi'iyah ini afdal. Kalau di dalam kitab fikih Syafi'iyah ini sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Di sini akadu. Di dalam majmu' akadu wa afdalu hakada. Yang lebih utama ya memang seperti itu. Qalahu al-ashab. Ini berpendapat pada pada yang lebih utama ini yaitu al-ashab. Berarti Syafi'iyah wattafaqu alaihi, dan sepakat. Jadi bukan ditentang ya, dan sepakat. Ada ulana qaulun hakahul khurasaniyun anna niyata zakat tujzi'u bil lafzi min ghairi qasdin bil qalbi wa huwa dha'ifun. Wa wajhun masyhurun, ini ya yang tadi yang ada kaitannya. Wa wajhun masyhurun dzakarahul musannif wa ghairuhu anna niyatas salati tajibu bil qalbi wal lafzi ma'an wa huwa ghalatun. Nah, ini. Jadi bahwasanya niat salat ada satu pendapat yang masyhur yang disebutkan oleh musannif dan selain musannif bahwasanya niat sholat itu wajib niat di dalam hati dan talaffuz bil lisan, di lisan, mengucapkan di lisan secara bersamaan ini. Lah yang ini wa huwa ghalatun, ini salah. Kalau mengatakan wajib, ternyata Az-Zubairi mengatakan wajib. Seperti itu, bukan sunnah, karena tidak cukup niatnya kalau tidak bersamaan dengan lisan. Kalau hanya di dalam hati saja, seperti itu. Jadi risiko bertanya pada Ustadz Wahabiyah seperti itu. Terima kasih.